TK keluar. Sana masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat kan? Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dulu. Tangan tangan ke samping burung yang deras, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut-takutan tangan diputar, lumpuh-lumpuh tangan digulung, putar balikan dibagang tunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera sinis. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat taringan kelinci. Lima dari kanan, lima dari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islama dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ini surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk meningkatkan nasional bisnis kita, marilah kita bernyanyi bersama. Yaitu nyanyi Garuda Pancasila ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk kenyamanan belajar kita nantinya, silakan lihat sampah yang ada di bawah. Baju yang belum rapi, silakan rapikan. Sudah siap untuk belajar? Ibu ambil absen dulu. Siapa anak ibu yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ibu. Aldo. Ananda Caca. Ibu. Ananda Gusti. Ananda Medi. Ananda Iqbal. Alhamdulillah ya, kita hadir semuanya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang beriman
beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa pembelajaran kita pelajaran kita minggu lalu? Iya. Selanjutnya hari ini kita belajar tentang dengan tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Inanda Iqbal, silakan. Siswa yang mampu memahami ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Siswa mampu menyebutkan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Siswa mampu menyebutkan akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Siswa mampu membuat memimpin kitab-kitab Allah dengan benar. Ya, ini pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan akibat tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir, siswa mampu membuat mapping map kitab-kitab Allah. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana cara kita menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu? Tahu atau enggak? Enggak tahu ya. Nanti kita pelajari. Nanti. Tahukah anak-anak ibu bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah? Enggak. Nanti kita pelajari ya. Selanjutnya, apa manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada enggak yang tahu apa manfaatnya? Belum tahu. Ya, nanti kita pelajari. Sebelum memulai pelajaran, ibu mau tahu dulu sampai mana pengetahuan anak-anak ibu tentang beriman kepada kitab-kitab ini. Soalnya telah ibu kirim di WA group ya. Untuk LKPD silakan ikut ketua kelasnya ke depan. Silakan bagikan kepada teman-temannya. Nah, silakan kerjakan. Yang sudah siap, silakan kumpulkan ke depan. Aldo udah siap, Aldo? Maggie. Nanda Aida udah siap? Nah, dibagi lagi dulu ya. Ananda Iqbal 60. Ananda Maggie 50. Ananda Aldo 50. Caca 60. Safa 60. Gusti 60. Nah, itulah nilai anak-anak ibu pada asesmen awal ini. Mudah-mudahan nanti ya setelah kita mempelajari ada peningkatan nilai. Mudah-mudahan anak ibu mendapat nilai di atas PKM nantinya. Nah, kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah anak-anak ibu semangat semuanya ya. Nah,
Kelompok 1, Safa, Aldo, Caca. Kelompok 2, Gusti, Melki, dan Iqbal. Nah, nanti duduk ke kelompoknya ya. Nah, Ibu ada video pembelajaran. Nanti anak-anak Ibu lihat dan catat poin-poinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk pembelajaran adalah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitunya yang pertama, siswa mampu menyebutkan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. 2. Siswa mampu menjelaskan akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, siswa mampu membuat infografis manfaat dan akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak Ibu, mari kita bernyanyi lagu kitab-kitab Allah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu dari Allah. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. 2. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup untuk umat Islam. Kita yakin kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah. Dan kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini jadi orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Sikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Hidupnya terarah menuju kebaikan, menghargai orang lain dan memeluk agama yang berbeda. Bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah. Senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk dan mencintai sesama makhluk Allah sebagaimana ajaran dalam kitab-kitab suci. Akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah dan tersesat dalam hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya dianggap orang yang tidak beriman. Bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. Bersikap intoleran karena pengetahuan sempit atau terbatas. Hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Akan bersikap egois karena kurang wawasan dan kurang menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Nah, sampai di sini anak-anak, Ibu sudah paham kan tentang kitab-kitab Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah video pembelajaran kita tadi. Siapa yang bisa
mengambil materi yang disampaikan di video tadi. Silakan. Ya, silakan. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya, telah menjelaskan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab tersebut, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Nah, itu dia. Tadi di video Anda dijelaskan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana cirinya kitab-kitab orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran yang terdapat di dalam kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, sekarang silakan duduk berkelompoknya. Duduk berkelompok, silakan gabungkan mejanya. Dan kelompoknya, silakan nanti tentukan siapa ketua kelompoknya untuk mendiskusikan dengan kelas. Untuk tugas anak-anak ibu berdiskusi di dalam kelompoknya. Nanti akan ibu nilai bagaimana kerjasamanya di dalam kelompoknya, bagaimana anak-anak ibu bertanggung jawab dari tugas yang ibu berikan. Nanti ibu nilai ya. Apa yang anak-anak ibu kerjakan dalam kelompok itu? Yang pertama, membuat mapping map. Membuat apa? Mapping map yang berisi tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah, dan akibat tidak menghayati beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk itu LKPD-nya silakan ikut ketua kelompok ke depan. Nah, silakan kerjasama berdiskusi yang baik. Nah, silakan bikin bersama kelompoknya masing-masing. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, kami akan membacakan bersama dengan mapping kami. Ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah: menghargai orang lain dan memeluk agama yang berbeda, bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah, senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu boleh silakan duduk kelompok 1. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada enggak yang ditanyakan kepada kelompok 1? Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil mapping kami. Fatimah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah: selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah, bersikap optimis menjalani kehidupan dengan memiliki pedoman hidup. Kehidupannya terarah menuju kebaikan, menghargai orang lain dan memeluk agama yang berbeda. Manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah: meningkatkan keimanan kepada Allah, menjadi pedoman hidup, mendapatkan hidayah, memperoleh pahala. Manfaat beriman kepada kitab
mestinya dianggap orang yang tidak beriman. Bersikap pesimis karena tidak punya penglihatan yang kuat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang kehakikat kehidupan. Bersikap intoleran karena pengetahuannya hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk kelompok 2. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, kelompok 1 ada nak ditanyakan sudah cukup, sudah bagus penyampaian untuk kelompok 2? Ah, alhamdulillah untuk kelompok 2 sudah bagus dalam penyampaiannya. Selanjutnya, yuk lebih semangatnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang silakan duduk dulu ke masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu melakukan asesmen akhir. Nah, untuk mengetahui sampai mana pemahaman anak-anak ibu pada pembelajaran yang telah ibu sampaikan tadi. Nah, silakan kerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang menyontek ya. Sudah siap, silakan kumpulkan. Nah, ibu nilai dulu ya. Alhamdulillah, anak-anak ibu ada peningkatan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitunya ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah. Yang ketiga, bersikap optimis menjalankan kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Yang keempat, hidupnya terarah menuju kebaikan. Selanjutnya, yaitunya manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, menjadikan pedoman hidup. Yang ketiga, mendapat hidayah. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur. Yang kelima, memperoleh pahala. Ada akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, tersesat jalan hidupnya. Yang kedua, bersikap pesimis. Yang ketiga, bersikap intoleran. Yang keempat, hatinya sering gelisah. Yang kelima, bersikap egois. Yang keenam, kurang menghargai perbedaan. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ibu pengen tahu bagaimana perasaan anak-anak ibu pada hari ini. Ananda Iqbal? Senang. Anak Caca? Senang. Melgi? Senang juga. Aldo? Senang. Musti? Seru. Safa? Seru. Alhamdulillah. Anak-anak ibu pada hari ini semuanya senang belajar pada hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu besok, yaitunya beriman kepada Rasulullah. Untuk itu kita akhiri pembelajaran